Halo, masyarakat adat Kampung Cirende itu. Jadi bukan agama sih, kepercayaannya dia itu Sunda Wiwitan. Apabila bertemu walaupun berbeda, nah bisa saling menghormati juga karena kan kita walaupun berbeda tetapi tetap satu. Seperti Bhinneka Tunggal Ika ya. Halo. Halo. Salam Rahayu, nama saya Cecep Sri Suryana, saya berasal dari kota Cimahi. Saya penghayat kepercayaan dari aliran kebatinan perjalanan. Ya. Halo, perkenalkan aku Intan Sri Utami, sekolah dari Iman 2 Kota Bandung. Alamat saya di Kampung Pasirwangi, Cileunyi, Kabupaten Bandung. Dan saya berumur 17 tahun. Jawabannya, saya kalau dari komunitas adat, pernah. Ya, saya pernah bertemu dengan komunitas adat dan itu tuh waktu SD. Ya, waktu SD sedang ada SPN di Cisarua karena ada pelatihan. Nah, di situ ada beberapa sekolah. Nah, di situ juga ada beberapa adat yang saya temukan yang berbeda dengan saya. Saya pernah bertemu dengan masyarakat adat di kota Cimahi juga, namanya masyarakat adat Kampung Cirende itu. Jadi bukan agama sih, kepercayaannya dia itu Sunda Wiwitan, dan unik ya di Cirende itu, jadi dia tuh desa tahan pangan. Jadi makanan pokoknya itu bukan nasi seperti kita, jadi singkong, nasinya itu dari singkong dan banyak panganan lain yang berasal dari singkong juga. Ya, saya pernah. Terus asumsi atau persepsi apa yang kamu terima atau dapatkan tentang masyarakat adat? Menurut saya, kita ambil contoh lagi, masyarakat adat Baduy Dalam gitu ya. Menurut saya itu adalah contoh nyata gitu bagaimana si manusia itu harus hidup yang sebenarnya gitu. Dia kan kita mendapatkan banyak dari alam gitu, tapi mereka juga timbal baliknya menjaga alam dengan baik, jadi ada saling berkaitan gitu. Ya, tentu. Saya pernah mempelajari masyarakat adat dari pelajaran sekolah. Kemudian asumsi atau persepsi apa yang kamu terima atau dapatkan tentang masyarakat adat? Nah, dari masyarakat adat ini contohnya seperti adat Sunda, adat Betawi. Nah, dari situ saya bisa mengenal atau bisa lebih memahami tentang arti perbedaan dari adat-adat tersebut. Seperti bisa saling menghargai apabila bertemu walaupun berbeda. Nah, bisa saling menghormati juga karena kan kita walaupun berbeda tetapi tetap satu. Seperti Bhinneka Tunggal Ika ya. Pendapat saya, jika seseorang yang dirundung karena berbeda, pendapat saya karena mereka belum tahu arti toleransi atau keberagaman. Karena mereka belum tahu, makanya mereka merundung kelompok-kelompok yang berbeda. Kalau misalkan orang tersebut memahami arti keberagaman, mereka pasti bakal mengerti dan memahami gitu arti dari walaupun berbeda-beda, tetapi seharusnya bisa menghargai gitu. Tentu saja mereka salah ya, karena seharusnya mereka bisa menghargai lagi dan bertoleransi, karena di undang-undang pun sudah dijelaskan ya bahwa mereka tuh mereka itu sudah diatur bahwa mereka bisa memeluk kepercayaan masing-masing gitu. Yang harus dilakukan sekolah sih pertama ya mereka harus yang merundungnya itu harus
diberitahu ya bahwa itu tuh tidak betul gitu, tidak dibenarkan, dan harus dipertemukan kedua-duanya dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan sih. Menurut saya, jika ada seseorang siswa yang diintimidasi dan dirundung karena berasal dari komunitas adat, nah seharusnya pihak sekolah menekankan kepada siswa-siswinya bahwa kita tuh kedatangan terdapat komunitas adat yang berbeda. Nah dari situ seharusnya pihak sekolah harus memberitahukan kepada siswa-siswinya agar selalu berhati-hati dalam ucapan, harus bertingkah laku dengan baik, harus bersikap saling menghormati ya betul kayak gitu. Ya, harapannya semoga di sekolah itu memberikan fasilitas untuk siswa-siswinya, seperti di perpustakaan, difasilitasi perpustakaan, dan di perpustakaan tersebut disediakan buku-buku mengenai tentang masyarakat adat. Nah, nanti di sekolah itu mengadakan misalkan literasi membaca. Nah, membaca misalkan pada satu hari itu difokuskan untuk literasi gitu. Jadi para siswa-siswinya itu bakal mengetahui tentang masyarakat adat di Indonesia itu seperti apa. Nah, kemudian bisa juga dengan acara-acara seminar, webinar di sekolah, dan itu juga pasti memberikan manfaat bagi siswa-siswinya yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Kalau menurut saya itu sekolah itu harus menggandeng pemerintah terkait ya, jadi supaya bisa memberikan mungkin seminar atau penjelasan kepada anak-anak bahwa kita tuh beragam gitu. Kita tidak hanya agama besar saja yang diakui, tapi ada kepercayaan yang lain, masyarakat adat yang lain yang ada di Indonesia. Jadi anak-anak itu bisa mengetahui dan lebih bertoleransi. Kalau saya memaknai kehidupan itu mensyukuri sih yang sudah ada, yang sudah diterima, dan menghargai perbedaan sih. Karena ya walaupun kita berbeda itu kita tetap satu aja gitu, satu tujuan lah, Bhinneka Tunggal Ika ini. Oke, kalau menurut saya, bagaimana kamu memaknai kehidupanmu? Ya betul, yang tadi disampaikan, yang pertama bersyukur, karena dengan bersyukur kita dapat dapat menerima keadaan, karena dengan keberagaman, perbedaan, kita dapat mengetahui gitu. Dengan bersyukur kita masih diberikan hidup ya, masih diberikan napas, dan itu pun bersyukur. Nah, makna dari kehidupan juga dengan kita bertemu di sini, kita bisa saling mengenal, bisa menjalin silaturahmi, ya seperti itu.